filsafat pendidikan Islam mengacu pada pemikiran dasar mengenai pemikiran dalam perspektif Islam yang berlandasan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan juga hadis. Seperti filosofi hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Filsafat ini menekankan pembentukan karakter, moral, dan juga spiritual siswa. Nah, dalam praktik pendidikan, khususnya itu di madrasah dan juga pesantren, filsafat ini tuh dapat terlihat dalam integrasi antara pembelajaran agama dan juga pembentukan akhlak. Misalnya, di pesantren, para santri itu tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai etika dan spiritual yang mendalam untuk membentuk pribadi yang takwa. Nah, dalam pengamatan saya, madrasah yang mengutamakan karakteristik moral dan dalam setiap mata pelajaran, baik itu akidah, fikih, atau bahkan mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan prinsip kejujuran dan juga tanggung jawab. Referensi ini saya ambil dari Abu Ala Al-Mahmudi, Islamic Education. Perbandingan filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Barat. Kalau filsafat pendidikan Islam itu lebih menekankan pada keseimbangan antara ilmu dunia dan juga ilmu ukhrawi. Nah, dengan tujuan mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Sedangkan filsafat pendidikan Barat itu cenderung lebih sekuler dan juga fokus pada pencapaian kemajuan intelektual serta material dengan mengutamakan rasionalitas dan juga kebebasan individu. Adapun kelebihan filsafat pendidikan Islam itu memberi panduan moral dan spiritual yang jelas bagi siswa dan juga mengedepankan keseimbangan antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Adapun kekurangan filsafat pendidikan Islam kadang-kadang kurang fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan ilmu yang semakin modern. Adapun kelebihan filsafat pendidikan Barat seperti mendorong perkembangan kreativitas dan berpikir kritis yang lebih terbuka dan juga menekankan pentingnya kebebasan individu. Adapun kekurangan filsafat pendidikan Barat yaitu kurangnya menekankan pada aspek moral dan juga spiritual yang seringkali itu sering diabaikan dalam filsafat pendidikan Barat. Referensi ini saya ambil dari Syekh Muhammad Naqi Al-Athos, Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religions, a Short Introduction. Adapun kerangka kerja filsafat pendidikan Islam. Nah, kerangka kerja filsafat pendidikan Islam itu mencakup beberapa elemen yang sangat penting, antara lainnya itu seperti ontologi. Nah, ontologi itu memahami hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki tujuan hidup untuk beribadah dan mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, itu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah pengetahuan yang dapat diperoleh melalui wahyu Allah seperti Al-Quran dan hadis dan juga akal sehat. Yang ketiga itu ada aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam pendidikan seperti kejujuran, adil, dan juga kasih sayang. Nah, dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, elemen-elemen tersebut tuh harus dipertimbangkan untuk menciptakan kurikulum yang tidak hanya membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga akhlak dan ketakwaan. Nah, referensi ini saya ambil dari Ismail Raji Al-Faruqi, Islamic Students A Short Introduction. Prinsip filsafat pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi pendidikan Islam. Dalam menghadapi tantangan itu, pendidikan Islam itu perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip utama. Seperti yang pertama itu ada integrasi ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Nah, pendidikan Islam itu menghubungkan antara ilmu dunia dan juga akhirat. Teknologi dan sumber daya digital dapat digunakan untuk mengajarkan pengetahuan sambil tetap menjaga nilai-nilai agama. Yang kedua, ada pengembangan karakter, moral, dan juga spiritual.
Nah, pendidikan Islam berfokus pada pembentukan karakter yang baik dan kesadaran spiritual. Di tengah tantangan zaman, penguatan akhlak mulia itu sangat penting. Yang ketiga, ada pemberdayaan berpikir kritis. Nah, pendidikan Islam tuh harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, seperti mengolah informasi dan juga membuat keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, ada keterhubungan dengan kehidupan nyata. Nah, pendidikan Islam tuh harus relevan dengan konteks sosial dan juga budaya, seperti mengajarkan aplikasi ilmu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan teknologi dengan etika Islam. Yang kelima, ada keseimbangan intelektual dan juga emosional. Nah, pendidikan Islam tuh harus mengajarkan pentingnya kecerdasan emosional dan juga sosial selain intelektual agar siswa tuh dapat berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Nah, dengan menekankan prinsip-prinsip ini tuh pendidikan Islam tuh dapat menghasilkan individu yang cerdas, berakhlak mulia dan juga mampu menghadapi tantangan-tantangan modernisasi. Referensi ini saya ambil dari Muhammad Hasim Kamali dalam jurnalnya Principle of Islamic. Pendidikan Islam memiliki urgensi yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa karena memberikan dasar moral dan spiritual yang kokoh. Nah, dalam pendidikan filsafat ini, siswa itu diajarkan tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk akhlak mulia yang menjadi fondasi dalam kehidupan sosial dan pribadi. Nah, nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, rasa tanggung jawab, dan empati adalah bagian dari karakter yang ditekankan dalam pendidikan Islam. Nah, adapun fungsi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa mencakup beberapa hal ya. Yang pertama itu ada pembentukan akhlak mulia. Nah, filsafat ini tuh kan mengajarkan nilai-nilai dan juga etika yang luhur seperti kejujuran, amanah, kebijaksanaan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pembangunan spiritual. Nah, pendidikan Islam ini tuh menghubungkan ilmu dengan nilai-nilai agama untuk mengajarkan siswa selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran sosial. Nah, siswa tuh dilatih untuk peduli terhadap sesama dan juga menghargai perbedaan dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Ada kontribusinya dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik terlihat dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama itu masyarakat yang berakhlak mulia. Dengan siswa yang memiliki karakter baik dan masyarakat akan memiliki individu-individu yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap sesama. Yang kedua, ada kerjasama yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kerjasama dan juga saling menghargai yang diajarkan dalam pendidikan Islam akan menciptakan hubungan yang harmonis antara individu dan juga kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, masyarakat yang beradab dan juga toleran. Nah, pendidikan Islam dalam menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan juga toleransi yang menciptakan masyarakat yang lebih damai dan juga harmonis. Filsafat pendidikan Islam saat ini tuh mencakup beberapa pendekatan yang berfokus pada pengembangan moral, intelektual, dan spiritual siswa. Nah, beberapa pendekatan utama yang digunakannya itu adalah pendekatan integratif. Nah, pendekatan ini tuh mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama Islam dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara aspek intelektual dan juga aspek spiritual. Nah, dalam pendidikan pendekatan ini, pendidik tidak hanya berfokus pada pengetahuan duniawi, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan karakter berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, ada pendekatan humanistik. Nah, pendekatan ini tuh menekankan pentingnya menghargai martabat dan juga potensi manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan tujuan mulia. Nah, pendidikan dilihat sebagai proses yang memperdayakan siswa untuk mengembangkan secara holistik
baik dalam aspek akademik, moral, dan juga sosial. Nah, yang ketiga ada pendekatan transformatif. Nah, pendekatan ini tuh bertujuan untuk membawa perubahan yang positif dalam kehidupan siswa dengan menekankan dan juga mengembangkan diri dan kesadaran sosial. Nah, filsafat pendidikan Islam ini dalam pendekatan ini tuh mendorong siswa untuk tidak hanya belajar untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, ada pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan ini tuh melihat pentingnya konteks sosial dan budaya dalam penerapan pendidikan Islam. Dengan memahami konteks lokal, pendidikan ini tuh lebih relevan dan juga mampu mengatasi masalah-masalah pendidikan yang spesifik dalam suatu masyarakat. Nah, menurut saya pendidikan yang paling efektif itu pendekatan yang paling efektif itu pendekatan integratif karena dapat dianggap sebagai yang paling efektif itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Nah, karena pendekatan ini tuh menggabungkan ilmu, pengetahuan dan juga ajaran Islam secara harmonis dan juga menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak yang baik, dan siswa tuh dididik dengan pendekatan ini diharap dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan mereka dan juga kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai norma yang tinggi dan juga menciptakan keseimbangan antara ilmu dunia dan juga ukhrawi. Nah, pendekatan ini juga relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang modern yang memerlukan integrasi pengetahuan dan juga etika. Program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan pendidikan dalam konteks Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang seimbang antara dunia dan juga akhirat. Nah, dengan fokus pada ilmu akhlak dan ibadah, komponen utama dalam program ini adalah yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu tuh meningkatkan pemahaman tentang hidup sebagai ibadah, membentuk akhlak mulia dan menyiapkan keterampilan akademik dan juga spiritual. Yang kedua ada hakikat manusia. Nah, menyadari bahwa manusia itu memiliki potensi fisik, intelektual, emosional, dan juga spiritual yang harus dikembangkan secara seimbang. Yang ketiga ada kurikulum terpadu. Nah, mengintegrasikan ilmu agama dan umum dengan pelajaran seperti akidah, fikih, sains, dan juga matematika. Yang keempat ada metode pembelajaran. Nah, pembelajaran aktif dan berbaris nilai-nilai Islam dengan menekankan pada pendidikan karakter dan pembelajaran berbaris Al-Quran dan hadis. Yang kelima ada evaluasi. Nah, evaluasi akademik dan karakter untuk menilai perkembangan ilmu dan akhlak siswa. Dan yang keenam ada lingkungan yang islami. Lingkungan yang islami itu menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan spiritual dan juga moral siswa. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan individu yang berilmu, berakhlak, dan juga bertanggung jawab di dunia dan juga di akhirat. Nah, menurut saya, filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan juga keadilan. Dalam Islam, setiap individu tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, ataupun latar belakang berhak mendapatkan pendidikan. Berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan Islam juga mempromosikan pembentukan karakter dan spiritual serta menghargai keagamaan. Contohnya itu seperti penerapan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu di sekolah Islam untuk memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.